teman-teman i-LING channel yang wow, nice, dan amazing. Hari ini jumpa lagi bersama dengan saya, i-LING, dengan topik pembahasan kita tentang Recount Text Bahasa Inggris. Hari ini kita akan mengulas satu persatu tentang Recount Text dengan cara yang gampang dan tentunya mudah dipahami oleh teman-teman semua. Nah, sebelum video ini dimulai, bagi teman-teman yang baru bergabung pada video kali ini, saya harapkan untuk selalu mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini agar konten-konten di channel ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Oke, mari kita mulai. What is recount text? Recount text is a text that present the past activity or past experience. Recount text is also similar like retelling activity about past event. Maksudnya adalah bahwa recount text merupakan teks yang menceritakan kembali kejadian dulu. Kejadian ini bisa berupa peristiwa, kegiatan, ataupun jenis pengalaman lainnya. Atau dengan kata lain, recount text merupakan teks yang menceritakan kembali peristiwa yang telah berlalu. Next, what is the purpose of recount text? Nah, tentunya sebuah teks memiliki maksud dan tujuannya tersendiri. Sama halnya dengan recount text. Recount text juga memiliki beberapa tujuan ataupun fungsi yang sangat penting. Apa sajakah tujuan dari recount text tersebut? Mari simak penjelasan berikut ini. As the first purpose of recount text is to document a series of events and evaluate their significance in some way. Ini menunjukkan bahwa tujuan yang pertama dari recount text adalah untuk merekam serangkaian kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan mengevaluasinya dengan cara-cara tertentu. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa recount text merupakan jenis teks yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa yang telah berlalu, sehingga dengan adanya recount text, segala peristiwa atau kejadian yang telah berlalu tersebut dapat tersajikan kembali kepada orang lain. The next purpose is to give description of what has been occurred and when it is occurred. Seterusnya, tujuan yang kedua dari recount text adalah untuk memberikan deskripsi tentang suatu kejadian atau peristiwa, serta memberikan keterangan waktu tentang kapan kejadian atau peristiwa tersebut terjadi. Tentunya tujuan ini sudah sangat jelas bagi kita semua, bahwasanya recount text tidak hanya sekedar menceritakan kembali tentang suatu peristiwa lampau, tetapi juga memberikan informasi, deskripsi dan keterangan yang lebih detail tentang peristiwa tersebut. Then the last purpose of recount text is to retell events for the purpose of informing and entertaining the reader. Adapun tujuan terakhir dari recount text ialah untuk menyajikan informasi dan hiburan kepada orang lain atau kepada pembaca teks itu sendiri. Nah, itulah beberapa tujuan dari recount text yang perlu kita ketahui bersama. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Alright. We continue our lesson.
Now we are talking about the generic structure of recount text. Sahabat, sebuah recount text memiliki 3 bagian struktur secara umum, yaitu orientasi, peristiwa, dan juga reorientasi. Bagaimanakah ketiga bagian struktur umum tersebut? Mari simak penjelasannya. The first part is orientation. Orientation is the part of text that contains the setting and introduction of participants of the event. Artinya, bahwa bagian pertama yang dinamai dengan bagian orientasi merupakan bagian teks yang memuat informasi umum tentang peristiwa, seperti siapakah yang terlibat dalam suatu peristiwa tersebut, kapankah peristiwa tersebut terjadi, di manakah peristiwa tersebut terjadi, dan apakah tujuan utama ataupun modus dari suatu peristiwa yang telah terjadi tersebut. The next part is event. Event is the part of text which tell of what happened chronologically. Maksudnya, bahwa bagian yang kedua dari recount text ini merupakan bagian teks yang memuat informasi serangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan urutan waktu. Hal ini menjelaskan bagaimana suatu peristiwa bias terjadi, bagaimana situasi ketika peristiwa itu terjadi, serta bagaimana berakhirnya peristiwa tersebut. Semua penjelasan ini disajikan berdasarkan kronologi waktu. Then the last part of recount text is reorientation. This part contains the optional or closure or ending of event. Bagian terakhir dari recount text adalah reorientasi. Bagian ini memuat informasi tentang hasil akhir dari suatu kejadian atau peristiwa. Isi dari bagian ini bisa berupa kesimpulan dari sebuah peristiwa, ataupun berupa solusi dari tokoh yang terlibat di dalam peristiwa tersebut untuk masalah pada rentetan peristiwa yang dihadapinya. Well, now let us try to learn about the using of language features in recount text. Atau mari kita coba pelajari juga unsur kebahasaan dari recount text. As the first language feature of recount text, it is used the participants as the object who are involved in events. It could be a people, an animal, and also a thing. For example, the using of subject, I, you, we, they, she, he, it, the cat, the party and some others. Maksudnya, bahwa sebuah recount text akan menggunakan kata ganti subjek atau pelaku. Subjek atau pelaku merupakan orang yang terlibat di dalam suatu kejadian atau peristiwa yang sedang diceritakan. Subjek atau pelaku tersebut bisa saja saya, kamu, mereka, acara, dan lain sebagainya. Adapun subjek yang terlibat dalam suatu peristiwa tidak hanya semata-mata manusia saja, tetapi juga bisa berupa benda atau binatang. Let us continue. Recount text also uses action verb that is used to clarify the event, or to show the action. For example, looked, went, drove and ran. Di sini dijelaskan bahwa di dalam recount text juga terdapat kata kerja. Jenis kata kerja ini merupakan kata kerja yang menunjukkan tindakan subjek yang terlibat.
Misalnya melihat, pergi, menyetir, dan berlari. Next, recount text also uses the simple past tense to show that the event is happened in the past time. In verbal sentence, the sentence will use verb type to, such as went, bought and took, while in nominal sentence, the sentence will use past auxiliary, such as was and were. Artinya, bahwa di dalam recount text juga digunakan pola atau bentuk kalimat pada masa lampau. Pada kalimat verbal, jenis kalimat ini menggunakan kata kerja bentuk kedua. Sementara pada kalimat nominal, jenis kalimat ini akan menggunakan kata kerja bantu untuk masa lampau. Continuously, recount text also used connectives or transitional devices. Sentence connectives are used to construct sentences orderly and properly. For example, first, then, after that, afterwards, next, and finally. Untuk seterusnya, hal yang perlu diperhatikan juga ialah bahwasanya recount text juga menggunakan kata-kata transisi atau kata-kata penghubung. Kata-kata transisi ini digunakan untuk membangun kalimat dalam recount text menjadi lebih baik, harmonis, koheren, dan koherensi. Well guys, now we move to the next subtopic about types of recount text. Generally, there are 3 types of recount text. First is personal recount, second is factual recount, and the third is imaginative recount. Let us try to learn it more to have better understanding. Let us see the first type of recount text. It is about personal recount. This type of text is usually used to retell an event that the writer was personally involved in. Tipe recount text yang pertama ialah personal recount. Teks ini sering digunakan untuk menceritakan kembali pengalaman penulis teks itu sendiri. Atau dengan kata lain, bahwa penulis teks secara langsung terlibat sebagai subjek dalam peristiwa yang diceritakannya. The second type of recount text is factual recount. This type of text is usually based on recording an incident. Tipe kedua recount teks ini ialah factual recount. Tipe teks ini disusun berdasarkan kejadian fakta atau peristiwa alam yang terjadi di masa lampau. The third type is imaginative recount. This text type regards to writing an imaginary role and giving details of event. Imajinasi recount merupakan tipe recount teks yang ketiga, di mana tipe teks ini berhubungan dengan imajinasi terhadap kejadian yang dialami oleh orang lain pada masa lampau. Dalam hal ini, penulis tidak terlibat dalam kejadian atau peristiwa yang diceritakan secara langsung. Baik, untuk menambah pemahaman kita tentang apa itu recount text, sekarang mari kita coba lihat sebuah contoh personal recount text dan memahaminya dengan seksama, serta mencoba mengidentifikasi struktur umum yang terdapat di dalamnya.
Ini adalah contoh recount teksnya. Silahkan disimak dan dipahami. Holiday in Prambanan Temple. I, Ronnie, and my uncle spent our holiday in Yogyakarta last year. We went to Prambanan Temple early in the morning. We went to Prambanan Temple by bus and arrived at 1 o'clock in the afternoon. We saw many foreign tourists there. Then I spoke English with them. Their name are Andrew and Peter. They were very friendly. They came from New York to enjoy this temple. Prambanan Temple was crowded in holiday, and we enjoyed the temple together. Finally, we went back at 7 o'clock in the evening. It was a very interesting holiday with my friends and my beloved uncle. Bagaimanakah sahabat i-LING Channel? Apakah sudah bisa dipahami contohnya? Apakah sudah bisa ditentukan struktur umumnya? Tentunya Ling yakin bahwa sahabat Ling semua pasti bisa mengidentifikasinya. Nah, sekarang mari kita coba menganalisa struktur umum atau generic structure dari contoh recount text tersebut. Dari contoh yang sudah kita baca tadi, kita bisa mengetahui bahwa paragraf pertama merupakan bagian orientasi. Kemudian paragraf kedua merupakan bagian peristiwa. Dan paragraf ketiga merupakan bagian reorientasi. Mari kita coba analisa satu persatu. Seperti yang bisa kita lihat bahwa paragraf pertama dari teks tersebut merupakan bagian orientasi. Bagian ini menunjukkan siapa partisipan, atau tokoh, atau pelaku yang terlibat dari cerita yang sedang diceritakan penulis. Dan juga, bagian ini menginformasikan kepada kita sebagai pembaca tentang lokasi kejadian dan waktu kejadian. Dari analisa paragraf pertama, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu pelaku yang terlibat di dalam kejadian yang diceritakan ialah penulis sendiri, Rani, dan pamannya penulis recount teks ini. Seterusnya, kisah yang diceritakan ini terjadi di Candi Prambanan, yaitu di kota Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi pada tahun lalu. Dan jenis peristiwa ini ialah tentang kegiatan jalan-jalan atau berwisata. Sekarang mari coba analisa paragraf kedua. Dari teks yang telah kita baca, kita bisa mengetahui bahwa tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut awalnya berkunjung ke Candi Prambanan, dan mereka sampai di sana pada pukul 1 siang. Kemudian mereka bertemu orang asing di sana, dan menikmati keindahan suasana Candi Prambanan di sana secara bersama-sama. Terakhir, mereka kembali pada pukul 7 malam. Seterusnya, pada paragraf ketiga dipaparkan situasi akhir dari rentetan peristiwa yang disajikan pada paragraf kedua, yakni penulis sangatlah berbahagia dengan perjalanan liburan mereka pada saat itu.
Nah, sekarang mari kita coba analisa unsur kebahasaan dari contoh recount teks tersebut. Nah, sekarang mari kita coba analisa unsur kebahasaan dari contoh recount teks tersebut. Pada paragraf pertama, bisa kita lihat bahwa terdapat penggunaan kata ganti yang menunjukkan partisipan yang terlibat di dalam kejadian yang diceritakan tersebut. Kedua, di dalam paragraf pertama juga digunakan action verb, yaitu went, yang artinya adalah pergi. Ketiga, di sini juga bisa kita lihat bahwa bentuk kalimat yang digunakan adalah kalimat pada masa lampau. Contohnya pada kalimat I, Roni, Rani, and my oleh spend our holiday in Yogyakarta last year. Kalimat ini menggunakan kata kerja bentuk kedua, yaitu spend, dan juga menggunakan kata keterangan waktu yang telah lampau, yaitu last year. Seperti halnya pada paragraf pertama, paragraf kedua juga memuat penggunaan bentuk kalimat pada masa lampau seperti yang bisa dilihat pada tampilan di layar. Juga penggunaan konektor Kemudian, pada paragraf ketiga, unsur kebahasaan yang bisa kita temukan ialah penggunaan kalimat bentuk lampau atau simple past tense. Baik sahabat, demikianlah analisa penggunaan unsur kebahasaan pada contoh recount teks yang telah kita baca bersama sebelumnya. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang recount teks yang tadi, pastinya ilmu dan pengalaman kita akan bertambah. Sebagai latihan, mari kita coba kerjakan soal yang telah disediakan i-LING channel berikut ini. My diary. Last month, I together my family traveled to Jakarta city to have a refreshment after studying for a long period of time. I had the trip with my parents and my sister. On Wednesday, we visited Monas or Indonesia National Monument at 8 a.m. We saw there many people who also travel like us. We made capturing as documentation for someday as we may remember that moment. In 11:30 a.m., we took a lunch at the nearly restaurant. We also enjoyed ice cream after lunch. Lastly, we returned to hotel at 6 a.m. That was a very pleasant moment with my family that I ever got. I hope someday I could spend time with them more at the same or different place. Direction. Choose one of some optional answer that is provided below. Question number 1. Who were involved on that event? A. The writer himself. B. The writer's sister. C. The writer and his friend. D. The writer and his mother. E. The writer and his family and friends. Direction. Choose one of some optional answer that is provided below. Question number 2. Where was the writer traveled to? A. Bandung. B. Surabaya. C. Jakarta. D. Bali. E. Medan. Direction.
Choose one of some optional answer that is provided below. Question number 3. Which place the writer had visited? A. Borobudur Temple, B. Indonesia National Monument, C. Jakarta Park, D. Zoo, E. Ankal Park. Direction. Choose one of some optional answer that is provided below. Question number 4. What did the writer do during traveling? A. Making capturing, B. Working, C. Sleeping, D. Making cake, E. Shopping clothing. Direction. Choose one of some optional answer that is provided below. Question number 5. What did the writer do before enjoying ice cream? A. Having swimming, B. Going shopping, C. Having a rest, D. Getting lunch, E. Getting dinner. Direction. Essay test. Answer the following question according to the information that is provided on the text. Question number 6. What the text is talking about? Question number 7. When did that event happen? Question number 8. Identify the using of action verbs on the text. Question number 9. Identify the using of simple past tense. Question number 10. How does the writer's feeling after the trip? Thank you for learning with us in i-LING channel. Don't forget to share, leaving comment, like and subscribe the channel. Good luck!